Selamat pagi adik-adik semua, senang sekali bertemu dengan adik-adik kembali di minggu pertama bulan Mei. Puji Tuhan ya, kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2021 dan Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya pada kita sampai hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita berdoa dulu ya sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Biarlah Engkau yang memimpin kami dalam kebaktian dan ibadah virtual kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama di lagu yang pertama ini. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, Kak Feby hari ini ada di sebuah taman dan Kak Feby sedang piknik. Hari ini cukup cerah ya, jadi banyak orang yang lari pagi, kemudian jalan pagi, piknik juga gitu ya. Sebentar lagi kita akan liburan, kan sekarang ini adik-adik pasti masih ada yang ujian, ada yang ulangan. Tapi sebentar lagi kan semua akan selesai dan kita akan liburan. Dan kita akan membahas sedikit tentang apa saja sih yang akan kita lakukan pada saat kita liburan. Tapi sebelumnya kita mari mengangkat sebuah pujian lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berapa yang terhilang telah ku cari,
sebentar lagi kita akan liburan. Dan biasanya kalau kita liburan itu kita melakukan apaan aja sih? Ada yang camping, ada yang jalan-jalan, pergi ke mall atau mungkin pergi keluar kota. Dan ada banyak yang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga mungkin di rumah nenek atau di rumah kakek gitu ya. Adik-adik, tapi jangan dilupakan karena kita sekarang masih dalam situasi yang belum 100% aman. Kita harus melakukan apa ya kalau misalnya nanti liburan nanti? Kak Feby pengen tahu, nanti adik-adik bisa cerita kepada teman-teman di WA atau bisa mungkin foto mungkin dari liburan tahun lalu ya. Nanti bisa juga bilang bahwa oh tahun ini kami tidak kemana-mana karena mungkin belum 100% aman. Bagi adik-adik yang berencana untuk keluar kota harus berhati-hati ya, tetap harus hati-hati supaya jangan nanti setelah pulang dari jalan-jalan kemudian kita malah sakit. Yang paling aman adalah kita tinggal di rumah. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke pujian berikutnya dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evin, kita akan baca dulu firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai ke-49. Tapi Kak Feby hanya akan baca satu ayat saja dari ayat ke-45. Kita baca sama-sama ya. Sudah ada kitabnya kan ya? Lukas pasal 24 ayat 45. Ayatnya pendek. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyiapkan hati dan kita meminta untuk dibukakan pikiran kita supaya kita bisa mengerti kitab suci seperti ayat yang barusan kita baca. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi untuk bahas firman Tuhan. Dan hari ini kita akan dengar kisah mengenai Widih. Halo adik-adik. Kaget banget sih, ya ampun.
Udah nggak usah shock gitu ah. Ya nggak mungkin lah. Masa cewek cantik begini dibilang hantu ya adik-adik? Ya kue nggak? Kasih makan ya. Apaan sih, takut banget? Ya ampun. Ini tuh beneran. Nggak usah takut. Manusia, ini manusia beneran. Gini deh. Kalau nggak percaya, kita dengerin dulu firman Tuhan. Gimana? Supaya kamu nggak takut lagi dan kamu percaya kalau ini beneran manusia. Karena ada satu cerita yang mirip banget, yang ekspresinya kayak kamu nih waktu ngelihat sosok seseorang yang baru mereka temui. Sebelumnya, kamu pimpin doa dulu. Iya, pimpin doa. Aku. Oke, yuk adik-adik kita berdoa ya. Oke. Dia yang akan mimpin. Yaudah adik-adik yuk, kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami firman. Karena itu bukakanlah hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan kisah dari Lukas 24. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Para murid bersembunyi setelah berhari-hari lamanya berita mengenai kebangkitan Yesus telah tersiar. Mereka bersembunyi daripada orang Yahudi, sehingga mereka mengunci semua pintu dan jendela. Mereka bersembunyi sebab mereka ketakutan akan apa yang akan terjadi kepada diri mereka. Mereka masih mempertanyakan berita yang mereka dengar, bahwa ada 2 murid dari Emmaus yang berjumpa dengan Yesus, dan juga para wanita yang berjumpa dengan Yesus. Lalu tiba-tiba, Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Lukas 24. Damai sejahtera bagi kamu. Masih takut nggak? Udah enggak kok. Kok bisa? Iya dong, adik-adik. Kan kalau kita ingat tadi, waktu Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, di zaman Tuhan Yesus dulu, kalimat damai sejahtera bagi kamu itu untuk menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Contohnya di beberapa perikop berikut ini. Dan benar kan, Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Maka sudah seharusnya juga para murid merasakan damai itu. Damai. Tapi kayaknya tadi para murid tuh malah takut deh. Jelas mereka takut. Ruangannya kan terkunci. Terus tiba-tiba Yesus muncul. Ya jelas lah mereka kan takut. Itu udah kayak hantu. Coba deh adik-adik bayangin kalau tiba-tiba ada orang yang berdiri di belakang kalian. Kayak tadi. Kok malah nakut-nakutin sih? Gimana? Lagian nih ya, kok bisa ya para murid takut? Ya padahal kan gak percaya.
ada Yesus. Mereka belum yakin bahwa Yesus tuh beneran sudah bangkit sebenarnya. Nah, makanya Yesus kasih bukti supaya mereka percaya. Dan di ayat 45 di pasal 24 tadi itu ditulis sesuatu. Apa itu? Coba kamu buka Alkitab Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Adik-adik, menurut kalian Tuhan Yesus itu saat ini bersama-sama dengan kita nggak? Ada lah, tapi kan kita nggak bisa lihat pakai mata aja. Yakin? Kan Yesus juga pernah bilang ya di dalam Alkitab bahwa dia akan terus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Yang artinya ya memang Yesus akan terus bersama-sama dengan hebat. kita. Berarti beneran nih, ini bukan hantu nih, tahu firman soalnya. Iya dong, makanya sering-sering baca Alkitab supaya kita terus diingatkan sama perkataannya Tuhan Yesus. Setuju. Dan dengan rajin baca Alkitab, kita bisa juga terus diingatkan dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan yang berikan kepada kita pengertian itu loh. Wah, kalau gitu, walaupun kita nggak bisa ngelihat Tuhan, tapi kita bisa juga terus mendengarkan perkataan Tuhan lewat firman-Nya. Oke, siap. Adik-adik, kalau kalian sendiri maunya ini damai sejahtera atau ketakutan sih? Pasti damai sejahtera lah. Kalau gitu, dibaca terus Alkitabnya setiap hari supaya kita bisa selalu dengar perkataan Tuhan setiap hari untuk kita. Oke, siap. Kalau gitu, sekarang kamu yang berdoa. Iyalah, kan tadi aku yang buka doa ya. Aku yang doa. Kok gitu mukanya? Ya udah deh. Oke, kita berdoa. Oke, siap. Yuk adik-adik, kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami, berikan kepada kami hikmat daripada Roh Kudus yang boleh membukakan kepada kami hati dan pikiran untuk bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Berikanlah kami kerinduan hari demi hari untuk terus bersekutu denganmu melalui doa dan juga pembacaan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, itu tadi dari kami berdua untuk firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan tidak hanya kita dengar saja setiap minggu, tapi kita juga tanamkan dalam hati kita. Kita sirami setiap hari supaya bertumbuh dan kemudian berbuah sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Sebelum itu, Kak Feby ingin menyapa adik-adik yang berulang tahun di bulan April. Selamat kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan April. Kalau misalnya ada adik-adik yang namanya belum masuk dalam daftar ini, kasih tahu ya kepada kakak-kakak melalui wali kelasnya di grup WA masing-masing. Adik-adik, mari kita menutup kebaktian hari ini, ibadah spiritual kali ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk semua fasilitas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah meskipun kami belum bisa beribadah di rumah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan melindungi setiap anak-anak-Mu supaya dijauhkan dari bahaya, dan kiranya Engkau juga melindungi, memberkati masing-masing anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah diberikan. Biarlah kami boleh mendengar, menanam, menumbuhkannya, dan kemudian kami juga boleh berbuah di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Kak Evin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai bertemu.